sepertinya ini nggak bisa lagi saya selesaikan sendiri, saya harus ke profesional. Iya. Jangan ragu, rumah sakit jiwa itu psikolog ada, psikiater ada, perawat ada. Bukan hanya untuk orang gila yang sudah parah, sudah diikat, tunggu dipasung dulu biar dijemput. Iya. Enggak, kita di rawat jalan terima kok yang depresi, gangguan jiwa ringan gitu. Baik, betul. Makanya cari teman yang sifatnya kayak tong sampah. Setiap kita buang sesuatu, dia tidak mengeluarkan lagi dalam bentuk yang sampah. Selamat datang Kak Anita. Iya. Kak Anita ini adalah pegawai negeri yang ada bertugas di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Kakak Siap. Ujung. Kakap ujung ya, penghuni Betul. kakap ujung. Kakak Ujung. Stigma itu selalu ada ya, Iya, kemana-mana. itu jokes Rudy dari SD dulu tuh. Orang mana ke orang Kakak Ujung? Wah, langsung dikira pasien kayak gitu kan. Padahal ada banyak rumah orang juga di situ. Nanti saya tantang deh ke sana ya. Udah pernah? Nanti ada ceritanya. Nah, dulu kan. Iya, Nah, dulu. kita nanti setelah gedungnya jadi ke sana, Kenapa? udah nggak berasa lagi kakap ujung. Oh. Lagi iya, iya. renovasi, lagi Baik. perbaiki gedungnya, penambahan. Nanti diundang ya. Apa kita podcast di ruangan Oh, mereka? mantap. Bersama mereka juga. Boleh. Baik. Penasaran gimana ya? Apakah ada yang jawabannya nyeleneh gitu? Atau jawabannya sangat serius? Ternyata gila gitu. Banyak. Nanti ke sana deh. Boleh. Tapi Kak Rudy mau mulai podcast kita hari ini tuh dengan angka yang agak mengagetkan bagi daerah syariah ya. Yang karena kan semua ini sangat religius kayak. Jadi kalau kita mungkin ada masalah, kemudian juga ada berbagai macam problematika kayak gitu kan. Selalu itu mungkin solusinya Tuhan kayak gitu kan. Kita jauh lebih ikhlas, jauh lebih ridha. Tapi ternyata data yang baru-baru ini ada puluhan ribu orang Aceh mengalami gangguan jiwa. Kemudian ada ratusan orang dipasung. Iya. Apakah itu angka yang tepat? Angka yang kecil? Atau ternyata karena kakak orang lapangan langsung nih kan yang langsung berhadapan, yang Iya. membebaskan, gitu, Iya. yang rescue. Angka itu ternyata lebih besar lagi. Iya. Bagaimana Kak? Kalau saya lebih senang berbicara relate ke lapangan ya. Karena setiap jemput pasung itu saya orang yang selalu datang ke lokasi penjemputan pasung. Oke. Angka yang disebut itu bisa jadi 2 kali lipat lebih banyak ketika kita turun ke lapangan. Oke. Iya. Baik. Salah satu kabupaten yang baru saja kita jemput pasung itu Aceh Utara. Di data yang dikirim ke kami itu 12 orang pasung. Oke. Kemudian 2 minggu bertambah lagi jadi 26 orang. Minggu ketiga sebelum kita jemput bertambah lagi menjadi 32 orang. Nambah terus ya? Iya, dan setelah kita datang ke sana, yang sangat mengagetkan sekali adalah angka itu berubah menjadi 2 kali lipat. Oke, makanya sampai angka ratusan tadi ya? Iya, karena gini Bang Rudi, banyak dari masyarakat kita itu yang dipasung hanya yang gangguan jiwa berat. Yang mengganggu masyarakat, Iya, yang sudah mencuri, mohon maaf kan, yang sudah misalnya mohon maaf, yang telanjang di jalanan. Nah itu kan diambil oleh masyarakat diikat untuk mengamankan kondisi kampung gitu. Nah ketika dia diikat, kita kan jemput ini, dapat surat dari pemerintah kabupaten, kita jemput dari Rumah Sakit Jiwa Aceh, kita datang ke lokasi. Sampai ke situ kita disambut oleh ibunya dulu. Yang sudah mengamuk-ngamuk di pintu, kita Ibu pasien ya? Iya, kita dilempari telur, kita dilempari beras, kita dimaki-maki. Padahal mau rescue anaknya tadi? Baru kita tahu ternyata ibunya juga mengalami gangguan jiwa, tapi tidak mengganggu. Oke. Nah bagaimana kita mau memutuskan mata rantai anaknya kita jemput, sementara dia pulang nanti diasuh lagi oleh ibu yang demikian rupa. Kumat lagi? Iya pasti, itu udah pasti. Nah kemudian kita masuk ke dalam. Nah ini siapa lagi yang di sampingnya, kenapa begini? Ini adiknya Bu, adiknya juga mengalami gangguan mental. Wow. Jadi yang dilapor satu, yang terikat. Tapi begitu sampai di lapangan, ibunya juga begitu, adiknya juga begitu. Nah ada 3 di dalam satu rumah, jadi bertambah kan? Iya. Nah itu yang terjadi di lapangan. Ketika kita pergi ke lapangan itu memang yang berat itu 1.
Tapi yang ringan ini tidak terhitung datanya. Baik. Datanya di pemerintah, di Dinas Kesehatan tidak terdata. Dan ini yang membuat kita khawatir kalau yang satu kita angkat, kita bawa nih ke Rumah Sakit Jiwa Aceh. Kan Rumah Sakit Jiwa punya batasan juga untuk hari rawat, untuk berapa hari dia mendapatkan obat. Betul. Yang namanya di support BPJS kan. Iya. Gak boleh ada yang lebih, nanti kita kena. Nah kan kita bawa pulang. Iya. Dia bertemu lagi dengan orang tua yang seperti itu. Untuk mengurus diri sendiri aja dia gak bisa, bagaimana dia mengurus obat. Sementara pasien jiwa ini harus minum obat seumur hidup. Makanya ada term itu nggak boleh putus obat. Gak boleh. Oh. Iya. Okay. Jadi angka itu kalau ditanya ke kami, apakah meningkat kunjungan rumah sakit jiwa? Apakah tempat tidur kami jadi overload? Tidak signifikan. Tidak terjadi peningkatan yang kayak membludak orang, itu tidak ada. Tapi di rawat jalan iya terjadi peningkatan, kunjungannya jadi sedikit bertambah. Karena gini ya, perkembangan zaman sekarang ini yang positif ini untuk media sosial. Nah, orang udah self awareness terhadap stres, depresi. Kesehatan mental. Kayak gue depresi nih, kayak gue stres nih. Nah, udah mention, udah kayak ini kayak gue apa-apa nih, konsul gitu. Nah, sebenarnya itu sisi positif dari media sosial. Dia sudah mampu melihat tanda dan gejala. Relate banget, ini gua banget ini, konsul. Nah, tapi itu, boleh nggak kayak gitu Kak? Maksudnya kayak self diagnose ataupun juga Google diagnose gitu? Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kita jangan sok-sok pinter, langsung cari obat di Google, nah, itu bahaya. Oh ada gitu. Tapi kalau warning aja, kita sepertinya ini nggak bisa lagi saya selesaikan sendiri, saya harus ke profesional. Jangan ragu, rumah sakit jiwa itu psikolog ada, psikiater ada, perawat ada. Bukan hanya untuk orang gila yang sudah parah, sudah diikat, tunggu dipasung dulu biar dijemput. Enggak, kita di rawat jalan terima kok yang depresi, gangguan jiwa ringan gitu. Baik, Kak Anita, sebelum kita makin jauh nih obrolan semakin dalam gitu ya. Sebelum tahap-tahap orang dipasung tadi ataupun dirantai, diikat lain sebagainya, diisolasi kayak gitu kan. Ada yang ini kan udah ekstrim kan, udah mengganggu. Udah berat dia. Udah berat kayak gitu. Ada yang tadi puluhan ribu angkanya, yaitu gangguan jiwa. Kenapa pemerintah ataupun siapapun gitu ya yang mengeluarkan statement puluhan ribu orang Aceh gangguan jiwa? Apa indikatornya puluhan ribu orang Aceh gangguan jiwa? Kalau mau dilihat indikatornya mungkin nggak bisa kita lihat dari satu sisi ya. Ada banyak hal. Kalau nanti Bang Rudi lewat ke Selawah ke sana, ke utara. Pantai timur ya gitu ya. Timur utara itu kan sepanjang jalan selalu ada pasien kita yang berkeliaran dengan rambut yang panjang, yang kutip-kutip sampah di jalan gitu ya. Dan terus nanti di daerah Kuala Simpang, dari Medan ke Kuala Simpang ke sini itu banyak yang dari Medan. Nah, kita baru juga mengantar pasien yang sudah diantar ke sini, kita ketemunya jadi pasien Aceh. Nah, itu warga Medan. Jadi indikatornya nggak bisa kita anggap dari satu sisi, dari laporan rumah sakit, dari gelandangan, dari dinas sosial, dari apalagi dari tingkat kesehatan yang di kabupaten kota, kemudian puskesmas. Nah itu including, nggak bisa kita buat indikator kunjungan ke RSJ mengatakan nggak bisa. Karena gangguan jiwa itu tersebar di mana-mana, boleh berobat ke puskesmas juga. Gitu. Dan sebentar, gangguan jiwa ini apakah terasosiasi dengan ODGJ, maksudnya kayak orang gila gitu kan ada penghalusan bahasa kan biar lebih enak gitu. Orang gila nggak boleh lagi bilangnya orang gila. Kita sekarang ODGJ. sebutnya ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Nah kayaknya nih dengan problematika hari ini yang kita hadapi gitu kayak apakah lapangan kerja gitu, ekonomi, mungkin di rumah lain sebagainya, banyak orang yang tertekan gitu, banyak orang yang mengalami gangguan baik itu mental ataupun jiwa. Ada perbedaan gitu antara gangguan jiwa dan gangguan mental. Ini menarik. Jadi ketika orang mengatakan dirinya saya stres, saya depresi, saya tertekan, saya nggak bisa hidup dengan suami yang begini, saya nggak bisa diatur-atur mertua, saya nggak bisa ngurus anak, bla 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 bla. Nah, mereka takut untuk mengatakan dirinya mengalami gangguan karena takut dijudge dia gangguan jiwa. Nah, di sini harus kita bedakan gangguan jiwa dan gangguan kepribadian.
Ada beberapa gangguan jiwa tidak masuk di dalam gangguan kepribadian. Oke. Ada gangguan jiwa, ada yang beberapa di gangguan kepribadian nggak masuk ke dalam gangguan jiwa. Nah, Ya. dan pun gangguan jiwa itu ada tahapannya, nggak langsung ke gangguan jiwa berat, dengar halusinasi, ketawa-ketawa sama dinding, bicara sama pohon, enggak sampai ke situ dulu. Orang yang anxiety, cemas, Iya, cemas selalu gitu ya. nah itu ringan masih. Tapi kalau dia nggak obati dari ringan, akan muncul tidak ada motivasi. Kemudian dia tidak mau bertemu dengan orang lain, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Lama-lama anxiety ini akan masuk ke depresi. Bentar Kak, itu tadi ciri-ciri pengangguran ya? Pengangguran gak ada uang gitu. Pengangguran betul. Tidak bisa makan, cemas ya kan, tidak bisa Bukan, ketemu orang. dia punya saldo banyak, punya uang banyak, tapi Oke. dia nggak sanggup makan, Betul. nggak bisa tidur. Iya, iya, Lah kita di lantai yang keras saja udah ketemu bantal plek Tidur. Iya, berarti beda nih ya. Beda. Nah, orang anxiety ini kalau nggak langsung mention dirinya bermasalah, lama-lama nanti masuk ke depresi. Oke, berarti anxiety ataupun juga sering cemas ya, gangguan kecemasan, dikit rame langsung cemas kayak gitu kan. Itu adalah mild gangguan jiwa. Bukan Kayak halus gitu gangguan jiwanya, kecil masih. itu sudah masuk ke dalam gangguan, tapi kita belum bisa mendiagnostik bahwa dia gangguan jiwa. Berarti gangguan kepribadian. Iya, bisa jadi dia hanya gangguan penyesuaian, gangguan tidur, enggak langsung ke gangguan jiwa. Berarti ngobrol dulu nih sama psikolog. Jauh dia masuk ke gangguan jiwanya. Oke. Nah, ketika nanti ada nggak yang pasien sekarang dipasung mulai dari anxiety, dari depresi? Bisa jadi. Banyak pasti. Banyak. Kan kita nggak tahu akarnya tuh. Yang kita jemput di Melabo, di Aceh Barat, kita jemput, dia gagal masuk perguruan tinggi yang dia sukai. Dia pengen masuk kemana tuh, Kak? Nah dia pengen masuk ke Fakultas Hukum, Unsia. Oke. tapi dia gagal, gak ada biaya, kemudian juga dia tidak lulus. Oke. Didukung oleh biaya orang tua nggak cukup, dia juga nggak lulus beasiswa, tapi lulusnya yang mandiri, orang tuanya nggak sanggup. Nah, Oke. pada akhirnya dia ngambil buku orang di jalan. Semua Mencuri. anak sekolah digangguin, dimintain buku. Jadinya sudah mengganggu. Iya. Padahal yang ada di dalam kepalanya adalah saya mau belajar. Itu buku apapun. Buku apapun. Bukan spesifik buku tentang hukum. Bukan, buku apapun. Akhirnya dipasung. Sebentar, berarti masih muda tuh Kak ya? Masih muda. Berapa Pasien usianya? yang kita jemput itu muda-muda semua, Bang. Yang dipasung. Iya. Astagfirullah. Hanya sedikit yang sudah berumur. Oke. Dan yang paling sadis ya, Iya, pengalaman kami jemput pasung itu yang di Aceh Barat Daya. Abdi ya. Iya, Gimana, dia gimana? dipasung dalam kerengkeng yang 140, sementara tingginya 100? 160. Berarti bungkuk dong. Iya, boleh dilihat di YouTube Berapa kami. tahun tuh itu dia? 5. 5 tahun di kerangkeng. Iya. Kondisi waktu kita jemput Fisiknya pasti berubah tuh Kak. udah skoliosis, dia udah bungkuk. Astagfirullah. Iya. Tulang belakangnya udah bungkuk. Sangat tidak manusiawi kayak. Dan sekarang boleh dilihat di rumah sakit jiwa, dia udah bisa jalan. Udah lurus kembali. Ngobrol nyambung, Nyambung. tapi nggak boleh putus obat. Tetap. Oh. Kalau obat gini, gangguan jiwa itu kan ada zat otak yang diciptakan oleh Allah itu tidak seimbang. Sehingga dia muncul halusinasi, Iya. muncul kayak penglihatannya, itu kan gejala-gejala yang muncul. Nah, obat itu nekan zat otak itu. Oh. Selama zat otak itu masih diproduksi tidak seimbang, pasiennya harus minum obat. Dan obat itu juga butuh support dari keluarga. Butuh orang-orang dekat yang mengakui dia sebagai manusia. Kalau dia anak ya kita akui, kita kasih fungsi dia sebagai anak. Kalau dia kepala keluarga, kita kasih fungsi dia sebagai kepala keluarga. Kalau dia anggota masyarakat, kita libatkan dalam masyarakat. Itu juga obat bagi mereka. Jadi jangan diasingkan. Ya jangan. Kalau kami boleh menyarankan, makin dipasung dia makin terbebani. Makin dia terjas, saya ini gila. Fisiknya kena, mentalnya lebih-lebih lagi kena. Belum lagi mungkin apalagi pria nih kayak biasanya ya. Pria itu kan susah ya buat mengungkapkan sesuatu. Karena kan pria itu selalu dituntut menjadi orang yang tangguh, yang kuat, yang maco. Gak gitu. boleh menangis. Tidak boleh itu fragile ataupun menangis itu nggak boleh gitu. Sulit ya mengungkapkan keresahannya Kak. Itu gimana Kak ya? Nah, Kan sedih kita, aduh ironis juga. itu dia.
Saya setiap ngisi materi parenting itu selalu saya bilang kepada ibu-ibu yang memiliki anak laki-laki, jangan larang anak laki-lakinya menangis. Karena asuhlah anak kita itu dengan fitrah, Bang Rudi. Jadi fitrahnya orang kan boleh sedih, orang boleh marah, orang boleh memiliki emosi-emosi tertentu. Iya. Nah kalau setiap emosi kita rebut, ketika dia nangis, jangan nangis, diam. Kita rebut, orang tua yang rebut, akhirnya dia gak berani lagi nangis. Sesedih apapun, bahkan ada itu kasus pasien saya itu, ayahnya meninggal dia gak bisa nangis. Karena dari kecil dia gak boleh nangis. Padahal tuh sedih mendalam tuh ya. Sedih loh, kita kehilangan kesedihan paling berat itu kan ditinggalkan oleh orang yang kita sayang. Nah dia gak bisa nangis. Jadi kita ngebenerin supaya dia dapat feel sedih itu 3 bulan. Supaya dia bisa nangis. Zaman sekarang jadi nangis aja beruntung susah laki-laki yang masih bisa nangis. Ayo nangis, gak apa-apa. Nggak kehilangan maconya kayak gitu. Enggak. Bahkan laki-laki yang bisa menangis, bisa menamai perasaannya itu good. Menurut psikologi ya, berarti dia udah stabil secara emosional. Dia sudah bisa tahu marah itu ya harus sampaikan dengan marah, sedih ya harus menangis, khawatir ya harus ngomong, kesel ya harus berbicara apa yang kita keselin. Itu namanya labeling emosional. Kita harus kasih label setiap emosi yang muncul di kita. Dan gak perlu ragu buat minta pertolongan. Iya. Ke siapapun ya. Ke profesional. Oh. Gini. Tapi kan biasanya nih Kak, itu berawal dari orang terdekat nih. Iya. Kayaknya aku curhat dulu nih, boleh, sama kawan-kawan gitu kan. Kalau curhat boleh. Kalau curhat boleh, tapi apa tuh? Kalau cari temen curhat itu yang sifatnya kayak tong sampah. Gimana Kak? Gimana? Tong sampah kan gak keluarin sampah lagi ya. Di situ aja udah mendem ya. Mendem kan, sampai nanti dia ke TPA kan, diangkut sama tukang sampah kan. Nah kalau misalnya cerita sama si A, sampainya ke si C, ke si D, ke si D, cut off. Berarti dia belum jadi soulmate, belum jadi tong sampah. Ketua masjid jadinya. Jangan cerita lagi. Itu nanti di sini jagung sampai ke sana kola. Oh ya berubah-berubah dia komunikasinya ya. Oke, baik. Nah kalau udah ketemu kawan seperti itu gimana Bu? Boleh nggak cut off? Boleh. Kalau saya saranin memang cut off. Karena nanti kita akan bertemu dengan masalah-masalah yang lain jadi lebih lebar. Lebih drama lagi tuh. Lebih drama lagi hidup kita. Kompleks lagi. Kita udah ngadapin masalah, kita ngadapin temen lagi. Iya, tadi bab kita belum selesai. Masalahnya sampai kemana-mana. Iya benar. Oke, baik. Dan itu banyak kejadian. Udah ya, udah mulai. Oh gini rupanya gitu dan ya. Kejadian di sekitar Kak. Ya memang itu relate, itu yang terjadi. Jadi masalah nggak kelar. Problem udah kemana-mana tuh. Iya. Udah orang udah pada tahu. Jadi orang begitu lihat kita, oh si Rudy yang kemarin itu. Udah judgmental. Udah kena lagi kita. Betul. Makanya cari teman yang sifatnya kayak tong sampah. Setiap kita buang sesuatu, dia tidak mengeluarkan lagi dalam bentuk yang sampah. Oke. Nah, sampai ke tahap apa nih ya? Kira-kira nih kayaknya aku udah harus ke profesional nih. Bukan ke dukun dong. Orang pintar. Bukan dong. Jadi kayak psikolog ternyata pun ada beda gak sih antara psikolog sama psikiater? Beda. Apa tuh? Beda. Kalau psikolog itu dia hanya boleh melakukan konseling psikoterapi. Tidak ke farmakologi. Nah itu harus dibedakan. Kalau psikiater. Gini. Kalau psikolog dia hanya boleh konseling. Tidak boleh memberikan obat. Oke. Apakah boleh memberikan diagnosa? Boleh. Psikolog? Iya psikolog, tapi dia diagnosa psikologi. Oke. Nah ketika psikiater, kita berkunjung ke psikiater. Nah psikiater ini sudah boleh memberikan obat kalau indikasi misalnya depresi nih, pasien datang dengan depresi. Ini Bu, anak saya udah gak mau sekolah, udah gak mau keluar rumah, gak mau keluar kamar, gak mau ngobrol, gak mau kemana-mana, gak mau makan juga. Jadi dia sendiri duduk di pojokan asik nangis saja setiap hari. Nah kalau dengan psikolog gak bisa masuk, misalnya kita bawa ke psikolog anaknya. Terus kan ditanyain mau ngobrol gak sama ibu, mau kita ngobrol-ngobrol gak kita? Enggak. Ataupun dia gak ada eye contact, dia gak mau lihat, diem aja. Nah berarti itu indikasinya ke psikiater, sudah perlu dimasukkan obat namanya antidepresan supaya moodnya naik. Nah baru nanti konseling gitu. Psikiater levelnya sudah boleh memberikan obat dan diagnosa kedokteran. Oke, berarti gitu. kalau untuk memulai
kayaknya ada yang janggal nih dalam diri nih. Mulai dari psikolog dulu. Kalau merasa lebih berat, biasanya nanti psikolog bakal rekomendasikan ke psikiater kayak Iya, buat betul. diresepin obat gitu. Betul. Karena gini, kita masih depresi, kita kan blocking ya. Depresi itu kan depres, kita kondisi pikiran, mental, perasaan semuanya di bawah Udah rata-rata. tertumpuk gitu dia. Kalau misalnya kita garis, Ya. diafragmanya itu di bawah. Iya. Kalau manik kan di atas. Nah kalau depres kita di bawah sini. Kalau di bawah sini kita mau konseling, mau masukin mindset, mau ubah mindset, itu orangnya minimal harus di sini dulu. Untuk sampai ke standar, kadang-kadang orang butuh bantuan obat. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ada yang bisa dengan konseling dia move naik. Oke. Jadi standar, mindsetnya ngobrolnya asik, oke dia keluarin pikiran-pikiran negatifnya. Nah kita bantu kan, psikolog itu kan kayak membuka jendela dia. Iya. Bukan mencari solusi, solusinya ada pada kliennya. Kita Oke. hanya membantu menemukan solusinya. Ibaratnya kalau kita sedang bermasalah itu, analoginya kita sedang berada di dalam sebuah rumah. Rumahnya baru, kita tidak kenali, kita tidak tahu pintunya di mana, kita tidak tahu jendelanya di mana, kita tidak tahu saklar lampunya di mana. Kita sendiri di dalam rumah yang kita belum kenali. Bingung. Nah, tugas psikolog adalah mengenalkan. Kalau kamu belum mau keluar, kamu boleh buka jendela dulu. Kamu buka jendela dulu, kamu lihat keluar dulu. Kamu Bertahap boleh, ya? Iya. Karena gini, banyak orang kita itu, kalau kamu punya masalah itu tinggal bersyukur. Tuh. Ibadah. Itu dia. Ada yang gini Kak, yang wah ini anaknya udah berat nih. Ataupun bandel gitu ya. Pesantren dikirim. Kurang iman. Ke dayah dikirim. Iya. Makin berat ternyata Kak. Analoginya Bang Rudi. Ketika orang dengan depresi, kita suruh dia bersyukur, kita suruh dia tingkatkan ibadah. Analoginya, kita kakinya sedang patah tapi dipaksa berlari. Wow, kejam sih Kak. Patahnya bisa patah-patah. Iya. Jadi bagiannya Remuk udah. lebih banyak yang patah. Iya. Nanti waktu kita sampai ke finish, kita ke finish sampai dengan usaha pakai tongkat, pegangan, sampai. Tapi suffering. Tapi kita ngobatin patahnya itu lebih lama I see. daripada satu patah sebelum kemarin. Berarti pencegahan jauh lebih baik. Iya. Jadi kalau ada anak yang udah mengatakan gak mau sekolah, moodnya udah gak baik, ketemu teman dia mulai khawatir, kemudian dia pulang dengan wajah selalu tidak berbahagia, yakinlah dia udah kutip sampah di sekolahnya. Sampah teman-temannya dia kutip semua. Maksudnya sampah? Sampah ya, dia dibully, dia dimaki, dia diejek, dia diperlakukan tidak adil. Baik, gitu. Dia bawa pulang semua. Kusut anak kita. Sampai ke rumah apa yang dilakukan oleh orang tua? Dimarahin lagi. Kenapa? Tendensius langsung. Ada yang ini, yang pukul kamu, pukul balik. Saya sekali itu Kak. Orang tua fokus lah. Iya. Ke anak kita aja fokus urusan sama anak orang, biar mamanya yang urus. Kita urus anak sendiri. Dia pulang dengan keadaan kayak gitu. Kita tanya perasaannya apa. Kamu lagi sedih? Iya, oke. Sedih gak apa-apa, boleh. Tapi kamu mandi dulu, makan dulu, nanti cerita ya. Oh iya. Kebetulan Rudi juga tipe kalian yang cerita sama anak. Iya. Jadi sambil motoran tanya, Hai gimana di sekolah tadi? Benar. Kenapa kayak gitu. Pokoknya jangan sampai dia sungkan sama kita. Itu sounding namanya. Orang tua berperan sesuai dengan usia anak. Iya. Kalau anaknya masih TK, jangan segan, duduk di depan dia ngobrol. Setarakan. Supaya jangan ada kesannya orang tua ini mengatur. Gitu. Ini anak Rudi bukan setara, udah songong kadang-kadang Kak. Dia menghayati Rudi gitu. Tapi pemilihan gitu. Usianya berapa? 7 tahun. Nah, gitu. iya. Ini harus ketemu kan kita nih. Dia orangnya bijak sekali Kak. Iya, 7 tahun itu dia sudah bisa melihat yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Tahu dia kan. Kayak gitu. Benar. Bahkan ketika Rudi suka bercanda sama dia kan. Pukul balik kayak gitu. Oh gak baik itu Bapak. Iya. Oh dia langsung tahu berarti. Bagus. Kayak gitu. Ya ada sense-nya lah gitu kan. Iya. Yang mana anak umur 7 tahun kan kadang-kadang masih belum bisa membedakan yang mana Lah baik dan benar. saya, anaknya udah kuliah semester 2. Kalau jalan kayak temen. Oh. Gak kelihatan. Kakak jangan memudah-mudahkan diri dong. Kita anak kakak sudah semester 2 kuliah ya. Semester kuliah. Tapi pasti bakal asik nih punya orang tua kayak gini nih. Teman ngobrol Dia terus. kebetulan di Jakarta kuliahnya. Oh.
Jadi setiap Video call. video call dan ada beberapa kali saya ke sana. Kalau ada kesempatan pasti ke sana. Jadi teman-temannya ini selalu mengatakan, Umi kami kangen, kesinilah. Ini Umi aku, enggak ini Umi kita sama-sama. Oh langsung merasa memiliki ya? Satu letting merasa Uminya ini satu. Kalian beda kakak kalian. Tolong jangan memiliki. Jadi gitu. anak saya tolong, itu mama saya. Minggir. Nggak Udah bisa dong. Ca, nggak bisa Ca. Ini mama kami katanya. Besok saya pergi lagi ke Umi, ke sana lagi fotokopi satu ya. Menarik, tapi harusnya idealnya seperti itu ya hubungan antara orang Karena tua dan anak. saya selalu berusaha untuk menjadi teman mereka. Ya. Anak saya yang pertama udah semester 2, yang kedua kelas 1 SMA, Oke. yang ketiga kelas 5 SD. Oke. Hal ini yang menuntut saya, anak saya perempuan semua. Iya. Nah hal ini yang membuat saya terus belajar untuk menjadi orang tua yang nanti mereka bisa menceritakan saya dengan Proud. Bangga. bertepuk dada. Itu ibu saya. Iya. Ketika mereka ditampilkan ke depan, mereka bisa bilang, jangan malu-maluin, mamamu Anita Sapitri. Asik. Saya mau anak saya seperti itu. Baik. Jadi dari kecil memang sudah kita biasakan untuk dalam rumah tangga itu apapun harus cerita. Iya. Kalau saya anak saya gitu, aduh datang lagi bapak nih, malu-maluin aja nih. Dia ya kebalik malunya gitu. Bukan orang tuanya yang malu ada anak gitu. Enggak, anaknya yang malu ada bapaknya kayak gini lagi. Oke, Kak Adita, Rudy mau balik lagi kita fokus nih. Ya. Karena kan seringkali dalam obrolan-obrolan ya, mau anak muda, mau yang sudah berkeluarga, diawali dari curhat. Karena mungkin merasa di rumah tidak bisa ngobrol, tidak klik, tidak connect gitu barengan pasangannya. Ada keresahan, ada tuntutan, udah depres kayak kakak bilang tadi gitu. Sehingga mungkin ada lawan jenisnya gitu kan, ada teman kantornya. Comfort lah. Comfort, iya nyaman. Karena kan nyaman dulu nih. Iya. Kalau kayak Tokopedia kan mulai aja dulu. Ini nyaman aja dulu. Maka terjadilah mungkin intens kayak gitu. Jadi intens, jadi selingkuh. Benar. Sehingga angka perceraian di Aceh tinggi. Nah kakak gimana ngelihat fenomena-fenomena kayak gitu? Iya. Saya kebetulan kan ngisi seminar-seminar parenting juga sama seminar berdamai dengan luka batin ini. Kalau lihat VT saya itu semua. Kok bisa Kak orang bisa nangis menjerit-jerit di acara kakak? Belum saya mulai. Bentar, ini menjerit-jerit kayak ini orang-orang di Rukiah gitu kan? Iya, sampai saya ada yang bilang, kamu baca apa? Kamu belajar apa? Kamu dukun? Kamu baca-baca? Enggak. Kamu Atau belajar apa tuh? ilmu apa? Kenapa? Hipnoterapi. Saya memang trainer hipnoterapi. Oh, I see. Ya. Coba periksa dompet dulu masih ada. Nggak ada kak, udah Chris sekarang. Terus Iya. gimana kak? Nah, jadi gini. Setiap saya ngisi materi parenting, saya mengisi materi seminar berdamai dengan luka batin, saya selalu bilang, fungsikan diri itu pada fungsi yang sebenarnya. Ya. Istri harus berfungsi sebagai istri. Harus tahu kita kewajiban dan hak istri itu harus tahu. Jangan hanya menuntut hak tanpa memberikan kewajiban terlebih dahulu. Oke. Fungsi sebagai orang tua, kita fungsikan dulu orang tua di dalam rumah itu mendidik, mengayomi, mengasuh. Kalau fungsi itu udah kita lakukan, gak perlu tuntut hak sama anak. Karena anak akan membalas sendiri, akan memberikan feedback sendiri. Itu kan hukum tarik menarik itu akan ada. Jadi ketika pasti. kita memberikan sepenuhnya kewajiban kita, maka nggak usah nuntut hak. Hak itu akan datang. Ada aksi reaksi ya? Iya, benar. Jadi saya bilang, sekarang kenapa banyak sekali terjadi perselingkuhan, kenapa banyak sekali bahkan di kantor kan ada penelitian jurnal juga. Ya. Di perkantoran itu banyak terjadi perselingkuhan. Dari mana asal mulanya? Dari fungsi masing-masing tidak berfungsi. Sekarang perempuan menikah, dia memiliki Cinderella syndrome. Apa itu? Cinderella pengen dilayani, Princess. Oke. pengen dilayani, pengen dipenuhi. Karena kan dulu kayak gitu sama orang tuanya. Iya, benar. Menikah dengan Peter Pan syndrome. Peter Pan syndrome. Ini jadi kayak Disney kita ya? Iya, jadi dia Peter Pan syndrome ini nggak boleh diatur-atur. Oke. Iya kan? Laki-laki yang dengan game ya dia terus dengan game, dengan slot ya dia terus dengan slot, dengan masa mudanya dia terus dengan masa mudanya, nggak boleh diatur-atur. Bagaimana menyatukan Cinderella dengan Peter Pan ini? Betul. Kalau bukan komunikasi, jalannya nggak ada. Ada kak.
pemerintah sudah menggalakkannya, tepuk sakinah namanya. Nah, tepuk sakinah Ya. itu. Aduh jangan dilakukan ya. Saya Ya Allah, saya nanti dibilang sama suami saya, nggak usah ikut ke podcast gitu. hostnya salah ini. terus gimana kan? Nah, jadi apa ya? Kayak kita menyatukan dua perbedaan itu harus punya niat. Niat dulu nih ya. Kalau mau nikah pasang niat. Si laki ini niat dulu mau jadi suami. Si perempuan ini juga pasang niat. Dua-dua pasang niat. Kemudian apa yang kita lakukan? Temui konselor pernikahan. Ada tuh di apa tuh KUA Di tuh, Puspaga Kak? ada, di KUA Kan ada. kita dites ngaji sebelum nikah kan? Jangan hanya formalitas untuk dapat sertifikat. Memenuhi kuota dan kewajiban. Iya, tapi lebih kepada menyamakan persepsi dulu. Pacaran bolehlah 9 tahun, 10 tahun kalau kredit rumah udah lunas. Selama apapun pacaran itu tidak menjamin dia tidak terjadi sesuatu dalam rumah tangganya. Kalau komunikasi selama pacaran itu kan kita masih tunjukkan yang manis-manis dulu. Betul, iya setuju. Pernah lihat nggak nelayan kalau mau tangkap ikan udah ikannya dapat masih kasih umpan? Iya harusnya seperti itu ya. Analoginya bagus tuh, bagus suka Rudi. mantap. Iya, ikan kalau udah dapat nelayan nggak buang-buang umpannya. Iya belum dapat kasih umpan. Betul. Umpannya dikasih terus. Jadi merasa dihargai waktu pacaran, merasa diabaikan setelah menikah. Karena gini Kak, kita tuh sangat effort berjuang untuk sesuatu yang belum kita dapatkan. Betul. Ketika sudah dapat, B aja. Kayak handphone. Hari pertama nih gadang nih, ini ekspor semua. Besoknya udah biasa aja gitu. Biasa aja. Nah begitu, bagaimana kita menemukan sakinah mawaddah warahmah ini benar-benar hadir di dalam hati kita. Kita berdua suami istri ini niat memang untuk melangsungkan pernikahan, bukan hanya melihat dari sisi udah lama kali pacaran harus menikah. Nah, tapi sakinah mawaddah warahmah itu harus dicapai sama-sama. Kalau menikah untuk mencari kebahagiaan itu udah gak usah menikah. Gimana, menikah itu jangan mencari kebahagiaan, tapi saling menemukan bahagia. Dan kita gak boleh naruh kebahagiaan kita itu di orang lain gak sih? Iya, kalau kita ini gue menikah ini pengen bahagia, berarti kita menuntut suami kita untuk membahagiakan kita toh. Betul. Menuntut istri untuk membahagiakan suami toh. Betul. Tapi kalau sama-sama mencari kebahagiaan, kita akan sama-sama memberi kebahagiaan. Kita akan melakukan hal-hal yang suami kita senang. Suami akan melakukan hal-hal yang istrinya senang. Itu saling menemukan bahagia, bukan saling mencari kebahagiaan. Oke. Gitu. Baik. Jadi kalau di dalam rumah fungsinya sudah benar, fungsinya udah oke, ayah kembali ke fungsi ayah, ibu kembali ke fungsi ibu. Tapi ingat nih yang perempuan ini biasanya ya, sehebat apapun kita, sebanyak apapun uang kita, sepintar apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, jangan pernah berubah. Ar-rijalu qaulan nisa. Apa itu? Laki-laki tetap pemimpin dalam rumah tangga. Jadi yang mengambil kendali dalam rumah itu laki-laki. Fungsikan suami itu sebagai pengambil keputusan. Kalau janda gimana? Kalau janda Soalnya cari. udah gitu tuh. Kan 2004 gak tahu nih ada ombak gede datang kan. Tsunami. Bapak gak ada lagi dirinya. Iya, kalau janda bisa juga kita fungsikan laki-laki yang di atas level, jangan yang sama. Kalau misalnya kita gak ada ayah. Iya. Nah, kita harus digantikan kan peran ayahnya itu boleh dengan paman, boleh dengan kakek. Harus dapat. Jadi dalam rumah itu, dalam rumah tangga itu Bang Rudi, jangan mencari kebenaran, saya yang benar, dia yang salah. Tapi saling menutupi kelemahan. Iya. Saya selalu bilang sama suami saya punya kelebihan, ayah punya kekurangan, saya akan berusaha menutupi kekurangan ayah itu dengan kelebihan saya. Dan ayah juga seperti itu. Tolong tutupi kelemahan saya dengan kelebihan ayah. Ayah gak punya kelebihan apa-apa. Punya sayang, ayah kelebihan berat badan. Sama, ini dia. Ini hasilnya. Dan menarik, itu sangat bisa relevan semua ya. dan itu bisa menutupi saya ketika naik motor. Saya nggak nampak di belakang. Ini adalah podcast evaluasi diri. Benar gak Anita? Gitu. Seru banget ngomong sama kakak. Isinya itu, kenapa banyak orang yang nyaman di luar? Karena di rumah dia nggak nyaman, nggak dikasih tempat yang tepat. Atau nih Kak, dua-dua kerja misalnya kayak Rodi ada kerjaan, istri juga ada kerjaan.
anak juga ada kerjaan sendiri gitu kan. Kan udah ada aktivitas masing-masing nih. Pulang ke rumah, ayo kita mau ngapain nih? Kan udah capek nih, tidur aja yuk gitu. Jadi nggak ada tuh waktu buat interaksi, minim kayak gitu. Dan Rudy yakin ada banyak keluarga yang mungkin ngadepin hal yang serupa juga. Lebih penting kualitas atau kuantitas? Kualitas dong. Nah, kuantitas nggak perlu lama. Lakukan hal yang bermanfaat, tapi kualitas. Tidur itu kualitas dengan keluarga. Makan di meja makan itu kualitas. Ngobrol di depan TV itu kualitas. Itu aja ambil. Gak perlu seharian di rumah, gak perlu gak kemana-mana di rumah aja. Tapi kita gak melakukan apa-apa masing-masing dengan handphone. Setuju. Dan terima kasih buat PLN karena 3 hari belakangan kita sangat mendapatkan quality time ya. Quality time ya. Sekaligus gak bisa kemana-mana. Melatih kesabaran. Ya, kalau kami itu membiasakan Bang Rudy, karena saya juga bekerja, suami bekerja, anak juga yang nomor 2 di asrama, tinggal satu lagi yang bersama kami. Gitu sama tentara nih kan? Wah, nggak ada asrama di pesantren. Pesantren, bukan di Kang Dedi, di Barak, bukan di Barak ya. Bukan. Jadi tinggal satu. Itu kami dari dulu itu membiasakan setelah maghrib menuju isya itu kita ngobrol. Jadwal nih, ada rundownnya gitu. Rundown, iya. Sambil makan gitu. Itu kurikulum di dalam rumah kami. Wah. Sambil membuka Al-Quran, kadang-kadang membuka buku. Jadi kita diskusi masalah receh sambil menunggu azan isya. Apapun obrolannya? Yes. Sekarang tinggal satu lagi, jadi kita bertiga. Termasuk di situ ngobrol makan, ngobrol sarapan besok pagi apa. Obrolan juga dong. Iya. Sama ngobrolan game Roblox-nya dia. Wah, ini nih tipikal parenting yang ternyata mabar sama anaknya juga Roblox gitu ya. Iya. Jadi orang tua harus paham itu, harus tahu fungsinya. Karena kita ngasuh gen alpha kan. Oh iya. Jangan sosok milenial, nggak masuk. Nggak bisa. Membal. Iya, milenial juga udah bebal. Kita harus tahu Roblox, harus tahu Mobile Legend, harus tahu Free Fire. Oh, detail kayak. Iya. Udah kayak developernya nih. Iya. Oke. Karena ketika berbicara dengan mereka butuh bukti. Gen Jadi alpha loh. Ini nggak poster nih, ini nggak fake ini. Benar. Memang relevan, Iya. relate gitu. Iya. Kita ngomong sama gen alpha itu harus banyak bukti. Harus kita tunjukkan benar nggak kita tahu itu. Jadi kalau kita mau larang dia, memang benar kita tahu itu, gitu. Jangan hanya ngobrol kata kawan Umi itu nggak masuk tuh. Iya. Itu kan bukan Umi, kawan Umi. Kadang-kadang lebih sotoy mereka kan Kak. Iya. Loh bapak kok tahu ini? Lah yang duluan lahir siapa? Masa kok bapak tahu? Dia tahu. Nah itu gen alpha. Jadi kita jangan sok-sokan. Gak perlulah TikTok itu. Perlu follow akun dia. Lihat dia ngapain di TikTok. Dia ada Roblox, ada akun Roblox. Alah ngapain itu game bocah? Perlu follow akunnya. Lihat dia main sama siapa mabarnya. Baik. Masuk ke dalam itu, masuk dalam circle anak kita supaya kita paham apa yang mereka butuhkan. Jangan kasih too much apa yang mereka mau, tapi kasih apa yang mereka butuhkan. Berarti kakak sangat membebaskan anak kakak buat activate gadget ya? Dekat dengan teknologi. Screen time itu perlu. Pengawasan. Saya mengatur ya, saya mengatur. Tapi saya membolehkan mereka. Misal kayak main game, membolehkan, tapi di waktu screen time. Udah main game berarti nggak scroll TikTok lagi, nggak scroll media sosial lain lagi. Berarti gitu. Regulasinya harus jelas. Aturan itu harus jelas. Baik. Aturan di dalam rumah itu jangan abu-abu, hitam putih. Boleh, tidak boleh. Jadi anak tahu nih, oh ini batasan yang nggak boleh aku lewati. Iya. Dan ketika dia melakukan kesalahan, jangan lupa tetap harus berikan punishment. Ada reward and punishment. Yes. Kakak pernah mukul anak? Kalau pukul sampai sekarang itu alhamdulillah tidak pernah. Cubit tidak juga. Kayak diam gitu, ada gitu? Enggak. Ada. Tapi kita udah sounding dari awal. Nah itu anak yang pertama, yang kita ngasuhnya masih try error lah ya, baru anak pertama kan. Itu masih ada tuh seperti itu ketika dia di rumah orang. Gitu ya, masih ada. Begitu anak kedua, anak ketiga udah pinter, udah tahu caranya. Sounding. Seminggu sebelum ke tempat itu saya udah ngobrol. Ini nanti kita akan ke sana, ini kita akan bertemu dengan ini akan begini, ini akan begitu. Saya keluar negeri mereka beresin semua dari mulai di bandara sampai ke hotel. Waduh.
Dan dia tidak merengek tuh beli mainan di jalan, tidak minta ini minta itu, tidak. Karena kita udah sounding duluan. Iya. Sebulan sebelum pergi saya udah sounding. Aha. Nah kalau dia tantrum, dia menangis di situ, sounding saya adalah saya sama ayah akan tinggalin. Dan benar kita tinggalin. Terus gimana ditinggalin dari konsepnya? Kalau dia udah tantrum, minta mainan segala macam, dia nangis, nggak mau pulang. Nah itu beneran kita tinggalin. Oke. Di tempat itu dengan perjanjian Umi tinggalin dulu sampai adik tenang. Nanti kalau udah adik tenang, adik boleh cari Umi di pojok sana. Jadi kita nggak ikutan tantrum di situ. Nanti suami ngurus 2 bayi tantrum, Makin mama repot, sama anaknya. makin repot dan makin drama. Iya. Orang bukan nonton anaknya, nonton mamanya juga yang marah-marah. Kakak sering dong nongkrong, apakah itu weekend atau pulang kantor barengan teman-teman, dan nemuin nggak di coffee shop ataupun di cafe ada bocah-bocah tantrum dan liar kayak gasing gitu, nggak ada arah nih, putar sana putar gini, udah jatuhnya ini mengganggu gitu. Iya. Tapi orang tua sering abai. Nah sebenarnya ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita selaku tetangganya yang diganggu, atau tanggung jawab orang tua sama gitu? bapaknya. Atau tanggung jawab KPI gitu? Siapa nih tanggung jawab ini? Bingung gitu jadinya. Cocok tuh. Coba usulkan jadi tanggung jawab KPI. Biar diurus itu di kafe-kafe ya. Waduh, karena kan setuju ya Kak? Iya. Keganggu dong ya. Ada yang bocil tiba-tiba teriak, waduh ya Allah, Iya. ganggu banget gitu. Sebenarnya ya itu peran orang tua ya. Itu juga Bang Rudi, kalau kita di rumah itu udah benar, ngurusin anak udah benar, ngurusin suami udah benar, suami juga ngurusin istrinya benar, ya tingkat stres, tingkat depresi, tingkat pressure di kantor, dia akan kurang. Oke. Dan saya orang yang punya prinsip, suami saya ketika keluar rumah itu nggak boleh ada celah. Nah gimana nih maksudnya nih? Ngerti Bajunya harus rapi, gosokannya segaris, harus wangi, harus sisiran. Karena saya tidak mau perempuan lain yang memperhatikan suami saya karena hal-hal kecil sepele seperti itu. Masuk. Aduh Bapak, kenapa hari ini tidak rapi? Saya tidak rela, saya tidak ikhlas. Jadi saya benerin dulu di rumah. Sampai sebenar-benarnya, sampai cukur kumis. Supaya keluarnya nanti gak ada kesempatan untuk perempuan di luar sana kasih perhatian ke suami saya. Jaga mulut Anda. Anda kira saya tidak setrika di rumah? Nah itu itu yang harus dilakukan di rumah. Fungsi istri, fungsi suami itu harus benar-benar dilakukan. Dan saya setiap event mau keluar itu saya tanya. Ini juga yang saya pakai saya tanyain dulu. Ada 2 pilihan. Ayah yang mana? Siang ini Umi ada podcast. Umi pakai yang mana? Janganlah krim-krim terus, janganlah gelap-gelap terus. Nah itu tuh coklat. Cewek apa Bumi namanya? Cewek kue lah, cewek kue. gitu. Jadi sehebat apapun kita di dalam rumah itu, istri itu tetap punya pimpinan ya laki-laki. Kita libatkanlah suami kita libatkan untuk mengambil keputusan untuk anak kita libatkan untuk mengambil keputusan-keputusan dalam rumah tangga. Saya yakin kalau itu sudah dilakukan oleh ibu-ibu di luar sana, tidak ada lagi tuh yang curhat-curhat remeh-temeh di luar sana. Kita dengar semua kok apa yang suami kita katakan, apa yang dia alami, kita dengar semua. Jadinya gak ada kesempatan kan untuk dia curhat-curhat di luar sana. Mantap banget. Keren. Berarti kembali mengutip yang kakak bilang, kembali ke fitrahnya. Iya. Jadi dengarkan dan lakukan dia layaknya seorang pemimpin. Iya. Karena kita juga bisa dipimpin kayak gitu. Iya, karena memang itu yang dibutuhkan laki-laki. Baik. Itu yang memang sudah fitrah Allah kasih ya. Sehebat apapun perempuan dia butuh pelukan. Sekuat apapun dia di luar, saya ngadapin sahabat-sahabat luka batin saya yang menangis harus sebutannya sahabat luka batin? Iya. SLB? Sahabat luka batin. Iya ya. Betul. Jadi setiap hari itu kita tenangin orang yang hampir divorce, yang harus berebut hak asuh anak. Itu setiap hari kan jadi konselor dong gak? Saya memang konselor. Oh iya, betul. Nah, setiap hari obrolan ke bawah. Lupa siapa ya? Lupa. Hipnotis diri. Coba lihat dompet masih ada. Balik lagi di situ. Nah, karena kan gini, kita seharian itu lelah. Nah, charger saya adalah di rumah. Saya minta peluk, saya minta di apa namanya ya, dipeluk, dikasih kekuatan. Karena peluk yang bagus itu kan harus 7 detik. Jangan setel alarm ya. Jangan setel alarm nanti pulang minta peluk istri 7 detik.
Peluk kayak UFC kayak gini atau peluk yang gimana Kak? Peluk kita harus ditenangkan. Itu namanya afirmasi. Kita mengalirkan tenaga baru ataupun kita mencharge diri kita dengan orang yang masih penuh full tenaganya. Jadi kalau saya ngisi materi itu saya harus full charger, saya harus penuh karena peserta seminar saya itu sedang low battery semua. Dan mereka butuh itu. Iya. Nah di rumah saya low battery, saya charge-nya dengan suami. Ayah minta dipeluk, oke. Dipeluk, Umi harus sehat, Umi harus kuat, Umi harus tetap semangat. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan Umi di luar sana. Ayah selalu mendoakan Umi itu bisa bermanfaat untuk siapapun yang Umi jumpai di sana. Itu 7 detik, gak perlu pasang alarm. Pun sebaliknya, ya, kita ngelakuin hal demikian buat suami kita juga. Ya, ketika dia butuh ya kita kasih charge energi itu namanya. Baik, luar biasa. Simple ya. Simple tapi kan nggak pakai uang, nggak pakai uang, nggak pakai modal. Transaksional ya. Dan 1 jam, hampir 1 jam ngobrolan kita nih kayak nggak kerasa kan? Rudy itu mungkin bisa tarik garis besarnya adalah ini hanya masalah komunikasi. Iya. Jadi berbicara dan mendengarkan plus pengertian. Betul. Jadi kadang seringkali orang berbicara tanpa ada pihak mendengarkan. Iya, dua-dua berbicara. Ada orang selalu mendengarkan tanpa ada yang berbicara. Karena mendengarkan dari luar terus, maka terjadi perselingkuhan, terjadi perceraian. Betul. Kayak gitu kan. Dan gak ada juga yang mau mengerti nih, kenapa di tahap demikian. Dan terima kasih banyak buat Kak Anita sudah mampir ke sini sudah menjelaskan. Rudy gak cukup waktunya nih. Ke depan orang-orang harus tahu kayak kita buat di off air seru kali ya. Boleh. Di lapangan terbuka gitu. Oh keren. Taman kota misalnya nih. Boleh. Ayo nih yang problematik. Saya kemarin di Pajak Pratama saya ngisi self compassion, bagaimana menghargai diri sendiri. Saya cuma kasih materi, mereka nangis. Waduh. Saya nggak buat nangis, saya kasih materi. Ini hati saya terlalu keras nih, gak nangis hari ini. Belum. Jangan, takut nanti. Kak. Ya boleh nih, kita nanti kumpulin. Kita buat event satu. Setuju. Kerjasama bareng kita ntar ya. Siap. Baik. Kak Rudy penasaran sama kakak nih. Kakak dari awal menit 1 menit sampai akhir ini nih ya. Sangat flawless gitu. Luar biasa. Tanpa celah gitu. Menyampaikan tips-tipsnya. Keluh kesah dan sebagainya. Ngebaca big picture-nya seperti apa. Apa yang latar belakangnya ini semua gitu Kak. Tadi buka rahasia kita. Saya instruktur public speaking. Oke. Itu yang pertama. Karena semua orang bisa berbicara, tapi tidak semua orang bisa dengan cepat menggunakan prasa. Prasa itu harus kita belajar untuk melatih diri. Itu yang pertama. Yang paling saya rasakan setiap saya berbicara saya harus terus belajar. Karena punya tanggung jawab, saya adalah instruktur public speaking untuk Kepentas, Klub Pidato Antarbangsa yang pusatnya di Malaysia. Saya punya tanggung jawab besar untuk menyampaikan bahwa instrukturnya harus good looking dan isinya harus daging semua. Itu yang pertama. Yang kedua, latar belakang saya ngobrol tentang kesehatan mental, ngobrol tentang psikologi itu kenapa nyambung, kenapa tahu semua, itu adalah experience. Saya dari 2008 sudah berkecimpung di rumah sakit jiwa. Kemudian saya sempat menjadi konselor juga untuk pranikah. Dan sampai dengan saat ini saya terus bersama dengan sahabat luka batin saya di seluruh Aceh. Mereka menyapa saya dengan Bu Anita luka batin. Setiap ketemu minta dipeluk langsung nangis. Saya gak tahu kenapa aura saya terlalu penolong katanya. Jadi setiap dipeluk itu pengen nangis. Nah, dan yang paling membuat saya bangga hari ini, ternyata saya belajar berani seperti ini dari ayah saya almarhum. Kenapa? Orang pertama yang saya tantang debat adalah ayah saya. Segitu terbukanya keluarga ya untuk saling mendebat ya. Yang saya debatkan adalah beliau tidak pernah mengizinkan saya berteman dengan laki-laki. Kekhawatiran mungkin kan anak perempuan. Karena saya memang hari ini saya pakai rok lah jadi perempuan. Biasanya pakai apa? Bentar, mohon maaf nih. Ini karena di depan kamera lah saya setel duduk seperti ini. Harusnya enggak. Harusnya briefingnya beda nih ya. Harus diingatkan saya. Oke. Nah, gitu. Baik. Jadi saya debat ayah saya tantang ayah saya. Sehingga ayah saya bilang, cuman kamu anak yang gak bisa saya atur.
Dari situ saya mulai merasa orang tua saya nggak bisa atur saya, siapa lagi yang atur saya ya. Betul. Jadi setelah saya debat panjang itu, akhirnya kami menemukan solusi itu, boleh saya berteman dengan laki-laki, tapi banyak syaratnya. Boleh akhirnya. Ada term and condition. Iya, sampai ayah saya meninggal di 2014. Pelajaran yang saya petik itu adalah ternyata yang mengajari anak perempuan pertama kuat yaitu ayahnya. Ayah saya melarang saya untuk berteman dengan laki-laki terlalu banyak. Dia pengen anaknya ini dapat jodoh betul-betul yang menjaga dia setelah dia tidak ada. Dan dia tidak mau anak perempuannya ini jatuh harga dirinya di depan orang lain hanya karena circle pertemanan. Dan itu yang saya lakukan pada anak perempuan saya. Dan suami saya juga melakukan itu pada anak perempuan saya. Dan alhamdulillahnya dia kuliah di Jakarta, jurusan mesin. Teknik mesin, di mana di situ laki-laki semua, hanya 2 perempuan. Iya, I see. Harusnya kalau saya tidak selesai dengan ayah saya akan trauma dengan anak saya yang di luar. Di ibu kota temennya laki-laki semua. Tapi saya tidak mau menjadi trauma di masa lalu karena orang tua saya seperti ini. Saya malah menjadikan pelajaran. Kakak, Umi bolehkan berkawan dengan siapapun. Tapi kakak yang harus mengingat bahwa kepercayaan orang tua itu sangat mahal harganya. Kamu jaga. Gak ada nanti Umi yang petik hasilnya, gak ada ayah yang ambil hasilnya, tapi kamu sendiri. Untuk kamu sendiri. Maka jaga diri kamu dari sekarang sampai nanti. Umi mungkin gak lihat kamu menikah dengan siapa. Tapi Umi sama ayah itu selalu mendoakan orang yang bisa menggantikan ayah dalam kehidupan kamu. Gitu. Karena pada umumnya masyarakat kita kayak Iya. Ayah kalau dapat anak perempuan itu kayak harta karun gitu. Iya. Sangat dijaga gitu. Iya, tapi kalau anak laki emang petarung dia udah. Bebas aja udah gitu. Lempar aja jadi. Lempar aja dia jadi apa gitu. Kayak kadang gak adil Kak. Kayak gini jadinya nih. Oke, Kak Adita. Balik lagi nih ya. Terakhir sebelum Rudy mau nutup podcast ini. Kakak kan juga pekerja yang cukup lama dari 2008 di rumah sakit jiwa. Rudy minta nih bagikan 2 pengalaman yang sangat sedih sekali, miris ya Kak, sampai menitikkan air mata, baik di rumah sakit jiwa ataupun ketika lagi di lapangan bertugas, dan juga satu lagi pengalaman yang sangat lucu sampai kakak tuh nggak akan aku lupakan pengalaman lucu ini di rumah sakit jiwa. Mau yang lucu dulu apa mau yang sedih dulu? Yang lucu dulu. Yang lucu dulu. Ini mulai jawab. dengan berita baik. Ini jawab yang lucu kan? Yang lucu dulu. Yang lucu itu tahun 2000 berapa ya? 2010 waktu saya masih di ruangan dirawat. Saya walaupun belum sembuh ini masih di rumah sakit jiwa tapi udah perbaikan. Dulu 2008. Siapa yang belum sembuh? Sebentar. Saya kan masih di RSJ dari 2008 kan belum sembuh, belum keluar. Wah, Rodi kira kemana tadi? Oke, ini jangan kita 1 jam ngomong apakah valid ini? Oke, terus Kak. Dulu kan dirawat inap, sekarang dirawat jalan. Lebih parah dong. Gimana? Nah, itu dirawat inap itu kita punya satu pasien yang dia waham kebesaran. Dia selalu mengatakan dirinya nabi. Wah, ada tuh. Ada. Sindrom nabi tuh. Iya. Waham namanya, waham kebesaran. Jadi dia selalu menceritakan, saya ini nabi Bu Anita. Mana ada nabi masuk rumah sakit jiwa, saya bilang. Begitu. Mana ada nabi masuk rumah sakit jiwa. Nabi itu di Arab, gak ada di Aceh, saya bilang. Nah itulah Bu Anita baca kitabnya gak habis, gak selesai. Sekarang Aceh ini lagi bergejolak lebih dari Arab. Makanya nabi diturunkan di Aceh. Oh, Bos sekarang apain nabi di dalam kerengkeng di rumah sakit jiwa? Mana ada nabi yang dikurung kayak gitu. Nah itulah Bu Anita. Bu Anita gak tahu di sini Bu Anita banyak kali orang sakit jiwa nih gara-gara gak percaya sama Tuhan. Makanya saya ada di sini. Oh, dalam hati saya pintar juga dia. Alibinya kuat juga kan. Kebetulan ini mohon maaf dia telanjang. Hah? Mana ada nabi yang kayak gitu ngomong sama perempuan yang kayak gini telanjang kayak gitu. Mana ada nabi gak tahu malu. Oke. Ini saya perempuan, kamu laki-laki, kamu ngobrol dari tadi sama saya. Saya suruh pakai baju gak mau, suruh pindah gak mau. Mana ada nabi yang kayak gitu, saya bilang. Mohon maaf, idenya gak habis itu pasien. Ada aja jawabannya. Iya, dan apa yang dia lakukan? Mohon maaf, dia ambil kemaluannya, dibawa ke belakang, dijepit di paha.
ke belakang. Ya, sedang membayangkan. Sekarang saya jadi perempuan, Bu Anita. Keren. Sekarang saya jadi perempuan, gak ada lagi salah Bu Anita dan saya gak salah lagi. Bu Anita gak melihat haramnya kelamin laki-laki. Sekarang Bu Anita lihat perempuan. Jadi mahram dong. Jadi ya ampun, ini pasien jiwa kok bisa punya pikiran yang setiap kita ngomong dia counter. Barangkali Rudy harus podcast sama salah satu pasien Kak Anita nih ya. Boleh ya, nanti saya cariin yang kooperatif ya. Gak usah, yang kayak tadi aja. Penasaran gitu, sama kru nih penasaran nih. Kru juga penasaran nih. Nah itu, kami punya satu pasien yang udah kita orbitkan jadi artis. Orbitkan? Jadi artis dia, sudah menciptakan 10 lagu, 2 lagu udah masuk ke soundtrack film. Film apa? Film Rumah Sakit Jiwa Aceh, tentang Pasung. Sebentar. Harus Bu Anita. nonton. Bu Anita, sabar dulu. Tugas Rumah Sakit Jiwa kan tadi ya kan memberikan edukasi supaya orang-orang itu tidak terganggu lagi jiwanya, mentalnya. Kenapa jadi production house buat film? Karena Pasung itu menjadi program pemerintah yang harus kita eksekusi. Kasih tahu dong. Kalau nggak melalui film, ngomong-ngomong aja kayak gini nggak sampai. Jadi kita produksi satu film dari kisah nyata. Baik. Dan pasien yang kita direct jadi bintang filmnya. Dan soundtracknya juga dari pasien. Berarti cast-nya itu orang sakit jiwa semua? Termasuk ini perawatnya bukan. Oh bukan. Perawatnya orang kita. Oh, iya. Ada beberapa talent orang kita, ada beberapa Ya talent itu juga orang kita kali Kak Anita. Iya, tapi dalam konteks Betul. Pasien. Spesial. Nah, itu boleh nanti diundang. Dia keren kalau ngomong. Tapi minum obat terus kan? Ya iyalah. Takut kan tiba-tiba joget ya kan, aneh gitu. Enggak, pasien kita yang sudah direhab di Kuta Malaka itu udah bagus semua, Bang. Di Kuta Malaka? Iya, tadi lupa kita ngobrol itu Benar, ya. Kuta Malaka tempat Rudy trail-trailan biasanya. Di Aceh Besar kan? Iya, di depan wahana impian Kuta Malaka yang sebelah kiri itu lahan 26 hektar tuh milik Rumah Sakit Jiwa. Dan itu sudah menjadi rehabilitasi terpadu. Pasien yang gelandangan tadi yang ditanyain, yang gelandangan yang nggak diterima sama keluarga kemana sekarang, dibawa ke rehabilitasi itu. I see, baik. Dia mereka baru panen kangkung. Jadi petani, tiba-tiba Harvest Moon. Petani ada, kita ngajarin, terus yang seni ada, yang perabotan juga ada. Semuanya kita latih di sana. Baik. Tuh gitu. Nah yang sedih ya. Tanya kisah yang sedih ya. Yang sedih karena kan tadi udah lucu nih ceritanya kan. Yang sedih, satu lagi ada di sana di rehabilitasi terpadu itu ada namanya M Nur. Pasien M Nur itu dari SMP dia udah ditangkap-tangkap sama masyarakat karena dia curi-curi nasi untuk makan. Gak ada keluarga? Keluarganya ada tapi tidak peduli. Tahu nih Kak biasanya nih ya kan. Orang kampung kan suka nolong gitu. Iya. Tapi mirisnya dia gak dapat makan. Untuk dia makan, dia harus usaha dulu sendiri. Sampai dia tersesat di waktu dia kelas 3 SMP di dalam hutan. Dia turun balik lagi sendiri udah kayak Tarzan. Aduh, sedih kali. Sampai sekarang, dia SMA sampai dia remaja masih ada ibunya. Yang terus sama-sama dia. Terus ngejagain dia. 3 bulan dirawat pulang sama ibunya normal tapi kan? Ibunya normal. Sekarang dia menjadi inventaris untuk Rumah Sakit Jiwa. Gak bisa kita bawa pulang lagi, gak ada keluarga siapapun. Maksudnya dia sendiri. Data gitu, kayak pasien abadi atau gimana gitu. Iya. Ibunya memang meninggal tidak dunia. ada lagi. Ibunya meninggal. Dia setelah ibunya meninggal yang dia bilang ke kita adalah, Bu Anita, saya nanti kemana pulangnya? Itu pertanyaan orang yang penuh kesadaran. Mereka sadar, Bang. Mereka sadar. Mereka sadar semua kakak berabang yang gak peduli sama dia, gak terima dia sadar. Bahkan orang dengan gangguan jiwa sampai nanya, saya harus pulang kemana ya? Ya, kamu gak punya rumah di sana? Gak ada Bu Anita. Ibu numpang dulu di kebun orang. Sekarang ibu udah meninggal, pasti orang yang punya kebun tuh ambil balik. Itu nalar tadi? Nalar. Dia setiap malam nangis pengen pulang. Orang gila juga nangis secara emosional berarti iya. Ya? Mereka juga sama Bang, merasakan sakit kayak kita, merasakan lapar kayak kita sama.
merasakan sedih kayak kita. Itu beberapa event dia selalu saya jadi ikonik untuk musikalisasi puisi. Jadi saya buatkan puisi dari kisah nyata dia. Wah. Dia tetap mengatakan bahwa pengen pulang walau bagaimanapun rumah sakit jiwa sudah menyediakan tempat. Ya namanya kita pengen lihatlah kuburan ibunya kan. Pengen Dia tetap ziarah bilang gitu. pengen pulang Bu Anita, tapi nggak tahu kayak mana caranya pulang. Karena kami juga nggak tahu kuburan ibunya di mana. Nggak bisa kita antar sebentar gitu. Iya. Ternyata juga orang dengan gangguan jiwa itu ada rasa keinginan untuk Ada, Bang. pulang, menjenguk orang tuanya, Ada. kembali ke kampungnya. Ada. Pengen sembuh mereka sebenarnya. Mereka juga rindu dengan orang-orang yang mereka tinggalin. Tapi sayangnya mereka nggak mendapatkan rindu yang sama dari keluarganya. Sulit Mereka memang. bahkan dianggap udah nggak ada, Iya. dianggap sampah, dianggap mengganggu, nggak pun diingat lagi. Setuju banget. Tapi mereka masih dan M Nur ini luar biasa, masih hafal semua nama keponakannya, Detail ya. detail. Kakaknya, bang iparnya dia hafal semua. Iya. Barangkali itulah Kak Anita. Mm-mm. Kita dipaksa sehat di negara yang sakit. Ya, Sulit rasanya ya. sulit. Banyak sekali kisah-kisah di rumah sakit jiwa itu yang kita elus-elus dada, bersyukur ya Allah, terima kasih kita masih diberi keluarga lengkap ya Bang Rudi ya. Masih diberikan kesehatan fisik, mental, bersyukur. Saya pernah ditipu sama orang rumah sakit jiwa Kak. Jadi ada kerjaan waktu itu di rumah sakit jiwa, parkir motor gitu. Pas parkir motor, kan orang random nih ya. Kadang-kadang ada yang pakai seragam, ada yang nggak pakai seragam gitu kan. Mungkin yang pakai seragam masih berat gitu, tapi udah bisa dilepasin kan. Yang nggak pakai seragam yang nyaru nih kan. Kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Dia bilang, "Bang, ada terjun payung." Saya kaget dong oleh. Masa ada terjun payung jam segini? Kan orang gangguan jiwa dari orang. Iya, Menarik memang gitu. mereka apa ya? Kadang-kadang kalau ditanya sama saya salah satu, kenapa Kak bisa nggak nampak kakak 43? Ya saya ketawa terus di RSJ. Ah, gimana? Kenapa awet muda Kak? Resep awet muda main-main ke RSJ. Oke. Kita Kayaknya dibuat senang, dibuat happy sama mereka. kita harus podcast di RSJ. Siap, harus ya. laksanakan. Baik, kita pindahin setnya semua nih. Kak Dita, terima kasih banyak. Siap. Sebelum kita closing, ada dong quote-quote ataupun juga mungkin wejangan-wejangan buat para penonton podcast atau juga pendengar podcast kita supaya mentalnya sehat, jiwanya nggak keganggu. Silakan Kak. Oke. Untuk apa sebutannya? Tidak ada sebutan. Buat sahabat Luka batin. luka batin. Oke, ini saya sampaikan karena saya pematerinya ya. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, sahabat luka batin, jangan pernah takut untuk mengakui bahwa kita pernah punya luka, punya trauma di masa lalu. Akui itu, terima rasa sakit itu, kemudian kita alirkan pada tempatnya supaya kita bisa menjadi pribadi yang nanti bisa melanjutkan cita-cita. Terima semua rasa yang pernah orang lain berikan kepada kita, karena rasa yang diberikan oleh orang lain itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada takdir buruk yang terjadi pada manusia, yang ada adalah jalan menuju takdir yang harus kita perbaharui. Sama-sama untuk semua sahabat luka batin, cintai diri kita sendiri ya. Mulai dari sekarang jangan lupa memberikan afirmasi positif untuk diri kita. Kita hebat, kita kuat, kita harus bisa melanjutkan dengan semangat. Keren. Luar biasa. Terima kasih banyak semuanya. Kak Anita sekali lagi untuk di Popcorn. Tepuk tangan dong semuanya.